Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulana Putri dari kelas 10-2 Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas proyek PJBL saya, mata pelajaran Seni Budaya, Sejarah, PKN, dan Penjas. Baiklah, berikut adalah beberapa sejarah rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik tradisional. Yang pertama yaitu daerah Sumatera Selatan yang disebut dengan Rumah Adat Limas. Rumah adat Limas merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atap yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang dibentuk bengkila dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima di teras atau lantai kedua. Rumah limas ini memiliki nama lain, yaitu rumah bari. Di Malaysia, rumah limas ini juga ditemukan di daerah Johor, Selangor, dan Terengganu. Konstruksi rumah limas adalah bentuk rumah panggung. Di rumah ini banyak ditemukan berbagai ragam rias yang menunjukkan identitas adat masyarakat. Berikut sejarah pakaian tradisional daerah Sumatera Selatan, yaitu Aisan Gede. Pakaian adat Sumatera Selatan dapat dikatakan sebagai simbol peradaban budaya masyarakat Sumatera Selatan. Filosofi hidup dan keselarasannya terdapat dalam pakaian adat Sumatera Selatan. Aisan Gede merupakan pakaian adat Sumatera Selatan yang sering dijumpai pada acara pernikahan, yaitu munggah. Menurut para ahli budaya, telah disepakati bahwa arti dari ASEAN adalah hiasan, sedangkan Gede yang berarti kebesaran. Jadi, Aisan Gede adalah pakaian kebesaran. Aisan Gede merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang memperlihatkan keagungan, kemewahan, dan keanggunan. Busana ini didominasi oleh warna merah dengan benang emas, berasal dari tenunan kain songket berunsur gemerlap, dan keemasan sesuai dengan citra Sriwijaya. Pada zaman dahulu yang dikenal masyarakat dunia sebagai Swarna Dipa atau Pulau Emas. Berikut ini yaitu alat musik tradisional daerah Sumatera Selatan, yaitu gambus. Awal mula masuknya alat musik berdawai ini ke Indonesia bersamaan dengan masuknya pengaruh Islam ke Nusantara, sehingga tidak aneh jika warna musiknya pun bernuansa Islami dengan syair berbahasa Arab. Selama perkembangannya, alat musik tersebut juga syarat dengan syair berbahasa Melayu dan India. Alat musik tradisional Sumatera Selatan ini berguna sebagai alat musik dengan aliran melodis dan bisa menjadi pengiring lagu bernuansa religi. Alat musik gembos terbuat dari bahan kayu yang memiliki 6 dawai. Untuk memainkan alat musik gambos adalah dengan cara dipetik. Salah satu musikal gambos yang populer dari Palembang adalah Orkes Gambos Al-Muhibin dan Asbab Rob Gambos Palembang. Berikut yang kedua adalah daerah Jawa Tengah dengan nama Rumah Adat Joglo. Rumah joglo ialah rumah tradisional Jawa yang umumnya dibuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramida, yang mengacu pada format gunung. Dari sinilah nama joglo itu muncul. Istilah joglo berasal dari dua kata, tajuk dan loro, yang bermakna penggabungan dua tajuk. Berikut merupakan pakaian adat Jawa Tengah atau kebaya. Baju adat Jawa Tengah, pria dan wanita memiliki nama dan motif yang berbeda. Jawi Jangkep merupakan salah satu pakaian adat khusus pria. Pakaian ini merupakan pakaian resmi yang berasal dari Jawa Tengah. Jawi Jangkep terdiri dari atasan yang berupa baju baskap yang biasanya memiliki motif bunga. Sedangkan untuk bawahannya merupakan kain jarik yang dililitkan pada ikat pinggang yang tersedia. Selain itu, tadi untuk menambah kesan tampan yang mempesona, perlu ditambahkan beberapa aksesoris pelengkap seperti keris, alas kaki, belangkon untuk menutup kepala, dan bunga melati yang dililitkan di bagian leher. Berikut merupakan alat musik tradisional Jawa Tengah atau yang biasa disebut gambang. Pada abad ke-17, banyak imigran Cina yang datang ke tanah Betawi dan mereka memperkenalkan kesenian tersebut ke masyarakat adalah seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat Belanda bernama Ni Hoi Kong yang memperkenalkan kesenian tersebut kepada masyarakat lokal. Gambang kromong awalnya dimainkan hanya dengan sebuah alat musik gesek bernama tehian, kongahyan, dan sukong. Seiring berjalannya waktu,
dan ada ketertarikan masyarakat lokal akan kesenian tersebut, maka berkembanglah kesenian tersebut. Baiklah, rumah adat berikutnya yaitu dari daerah Sulawesi Barat yang biasa disebut rumah adat Tongkonan. Tongkonan kaya dengan unsur kepercayaan, tradisi kuno, peradaban serta kebanggaan masyarakat Toraja. Maka tak heran rumah ini tak bisa dibangun sembarangan. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Disebut seperti itu karena pada awalnya rumah adat ini dijadikan sebagai tempat berkumpul para bangsawan tanah Toraja untuk berdiskusi. Rumah tongkonan terbuat dari kayu uru, atap rumah tongkonan yang terbuat dari bambu juga terlihat unik karena bentuknya yang menyerupai perahu. Hal ini menjadi pengingat bahwa leluhur masyarakat Toraja menggunakan perahu untuk sampai di Sulawesi. Baiklah, berikut adalah pakaian adat daerah Sulawesi Barat atau pakaian adat Toraja. Pakaian adat pria suku Toraja, pakaian adat suku Toraja khusus untuk kaum laki-laki bernama sepa talung buku. Pakaian ini memiliki panjang sampai lutut, lengkap dengan aksesoris pelengkap seperti kandaure, goyang, lipa, dan lain sebagainya. Pada tahun 2011 di Korea Selatan, pakaian ini pernah menjadi sorotan banyak orang dan memenuhi banyak pujian di kancah internasional, lengkap dengan hiasan berupa tanduk dan sayap sebagai hiasan tambahan. Pakaian ini digunakan sebagai pakaian resmi para pegawai negeri sipil atau disebut PNS pada instansi-instansi pemerintah Sulawesi Barat. Berikut alat musik daerah Sulawesi Barat atau yang disebut sebagai kecapi mandar. Alat musik tradisional Sulawesi Barat ini juga dikenal dengan sebutan kecaping, tobanin yang tepatnya berasal dari daerah Polewali Mandar. Bentuk alat musik kecapi mandar ini menyerupai miniatur perahu dengan dua dawai. Pemain alat musik ini mulai jarang ditemukan dan peminatnya hanya dari kalangan orang tua yang sudah lanjut usia. Awalnya, alat musik kecapi mandar ini merupakan alat musik biasa yang biasa dimainkan kapan saja atau tidak perlu adanya pelaksanaan upacara adat. Namun, seiring berjalannya waktu, alat musik ini dijadikan sebagai alat musik pengiring dalam upacara adat. Berikut adalah pakaian adat Riau. Nama pakaian adat Kepulauan Riau sendiri adalah kebaya, labuh, dan teluk belangga. Masyarakat Melayu Riau masih memegang pengaruh pribumi yang dirasakan dalam sikap dan perilaku mayoritas masyarakat, terutama di pedesaan atau pedalaman. Kebiasaan Melayu Riau tersendiri adalah begitu memegang adat Melayu dan norma Islam. Perpaduan Islam dan Melayu inilah yang kemudian membentuk budaya baru. Salah satunya tercermin dalam pakaian masyarakat Riau yang dikenakan. Selain itu, pakaian dan perhiasan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan atau untuk mempercantik penampilan, tetapi juga mengandung semangat tertentu. Semangat inilah yang melingkupi nilai syukur dan kejujuran hidup masyarakat Riau dan menjadi filosofi pakaian Melayu Riau. Berikutnya adalah alat musik tradisional Riau yang disebut sebagai gambus. Gambus awalnya dikenal oleh masyarakat Melayu yang berdiam di wilayah pesisir pantai. Bersama dengan masuknya para pedagang di daerah Timur Tengah pada abad ke-7 hingga abad ke-15-an. Selain datang untuk berdagang, mereka juga berdakwah memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Di samping itu, para pedagang juga membawa peralatan musik diantaranya yaitu gambus. Berikut yang terakhir adalah rumah adat dari daerah Papua atau yang sering disebut sebagai rumah Honai. Honai ini dimiliki oleh suku Kombarabuni. Kunume atau Honai ini terbuat sepenuhnya dari bahan-bahan yang ada di alam, dengan material kayu pada badan rumah dan jerami sebagai bahan dari atapnya. Kunume ini terlihat tertutup karena tidak dilengkapi dengan jendela, karena memang fungsinya adalah untuk melindungi suku Kombarabuni yang tinggal di dalamnya dari udara dingin pegunungan Logot Paga. Berikut pakaian adat dari Papua. Pakaian sali, pakaian ini merupakan salah satu pakaian khusus yang digunakan untuk kaum wanita yang masih lajang atau belum menikah. Bahan dasar dari kain yang satu ini sangat unik, yakni dari kulit pohon. Warnanya juga tentu mirip seperti warna kulit pohon pada umumnya, yakni warna coklat.
Berikut adalah alat musik dari daerah Papua yang disebut sebagai tifa. Tifa merupakan sebuah alat musik yang dibuat dari kayu bulat, kulit rusa kering, dan rotan. Kayu bulat pada tifa dikikis dan dilubangi di bagian tengahnya, sementara kulit rusa diikat pada salah satu ujung lubang. Tifa dimainkan dengan cara ditepuk dan menghasilkan bunyi ritmis. Oleh karenanya, alat musik ini sering didendangkan untuk mengiringi tarian-tarian adat atau pesta-pesta tradisional, seperti tari perang, tari tradisional Asmat, dan tari Gatsi. Kita bisa menemukan tifa dalam 5 bentuk, yaitu tifa jekir potong, tifa dasar, dan tifa bas.